Ruang Dewa Beladiri, bab 546 sampai dengan 550. Bab 546 menekan dan memukul. Wang Tai berteriak keras dan memanggil seekor binatang bintang setinggi lebih dari 2 meter. Binatang itu berkepala macan tutul, bertubuh harimau, dan berekor kalajengking. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan tampak sangat ganas. Ye Siwen telah melihat catatan tentang monster bintang aneh semacam ini di buku-buku kuno, yang disebut harimau, macan tutul, dan kalajengking, dan ia tidak tahu monster macam apa itu. Secara umum, semakin murni garis keturunan monster bintang, dan makhluk buas lainnya di dunia, semakin kuat pula mereka, termasuk manusia. Orang-orang dengan garis keturunan manusia purba juga sangat kuat. Teman-teman buku lainnya sedang membaca Ceoku yang luar biasa. Namun, jelas bahwa harimau, macan tutul, dan kalajengking ini agak bertentangan dengan aturan ini. Mereka melolong ke langit, dengan arogan dan ganas, mengguncang alam semesta ke segala arah, dan sangat menakutkan. Binatang bintang ini luar biasa ganas, bagaikan raja segala binatang. Ia mengangkat kepala dan dada membusung, melangkah di udara dengan keempat cakarnya, dan mencabik-cabik alam semesta. Pada saat itu, pertempuran di sini menarik banyak prajurit. Meskipun banyak prajurit pergi ke wilayah Hongqi, beberapa dari mereka berpikir mereka tidak memiliki peluang untuk mendapatkan benda-benda magis. Lagi pula, benda-benda magis tersebut disertai dengan pembunuhan yang mengerikan, dan mereka sangat kuat atau memiliki keberuntungan yang luar biasa. Mereka percaya bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori manapun. Mereka terlalu biasa. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang dari kota Hongqi. Mereka tidak pergi ke sana karena mereka akan bunuh diri jika pergi. Banyak orang telah mendengar bahwa Wang Tai telah berbicara tentang siapa yang ingin ia bunuh dalam 6 bulan terakhir. Intinya, orang itu. Sekarang Ye Siwen sudah keluar, dan Ye Siwen ingin membunuhnya. Bukankah itu hanya untuk pergi dan melihat? Pada saat ini, mereka telah menyusul dan melihat binatang bintang itu dari jauh, dengan aura pembunuh yang mendidih dalam darah mereka. Ya ampun, mungkinkah itu kalajengking macan tutul yang telah bersama Wang Tai selama bertahun-tahun? Konon dia tergabung dalam kelompok kalajengking macan tutul. Kemudian, ketika kelompok itu musnah, mereka menemukan Wang Tai dan kalajengking macan tutul yang bersamanya. Konon, kalajengking macan tutul adalah spesies bawaan, pemberani, dan tak terkalahkan. Tentu saja, kelihatannya mengerikan, seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Wajah Ye Siwen sedikit muram. Binatang buas berjenis macan tutul kalajengking ini mungkin sama kuatnya dengan milik Wang Tai. Ia juga merupakan binatang iblis tingkat kesempurnaan agung dari alam suci, dan seorang mutan. Sangat sulit untuk dihadapi. Bunuh. Wang Tai menunggangi harimau, macan tutul, dan kalajengking, lalu meraung. Energi spiritual di seluruh ruangan mulai bergetar hebat, berputar-putar, dan berputar-putar. Sungguh mengerikan. Di tangannya, dia memegang Fang Tian Huaji, menggambar garis-garis pesona yang mengerikan. Ye Siwen mendengus dingin, dan energi serta darah keemasan di tubuhnya menyebar, naik, dan berputar menjadi kolom udara, melesat lurus ke langit, menyapu 8 gurun, dan menyelimuti langit dan bumi. Novel bagus, Man's Bottom Line, The Male Secretary of the Family Leader, baca selengkapnya. Menghadapi Wang Tai yang sedang bergegas ke arahnya seperti gunung, Ye Siwen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Ia justru sedikit bersemangat. Dibandingkan dengan Wang Tai, pendekar alam suci yang baru saja mencapai pencapaian agung tidak cukup layak bagi Ye Siwen untuk menguji kemampuannya. Pada saat ini, Ye Siwen merentangkan kedua tangannya, tiba-tiba mengepalkannya, dan berubah menjadi bintang besar, yang jatuh dengan suara keras. Boom! Bintang besar dan Fang Tian Huaji bertabrakan di udara, menimbulkan suara berdentang. Ujung tombak dan tinju Ye Siwen tiba-tiba bertabrakan. Kedua belah pihak telah menyerang dengan sekuat tenaga, tak menyisakan ruang untuk bermanuver.
Hembusan angin yang mengerikan menyapu tubuh Wang Tai, dan bahkan wajahnya sedikit berubah. Ia tak pernah menyangka Ye Xiwen begitu kuat. Menurutnya, Ye Xiwen hanyalah seorang master di alam Sein akhir, tetapi ia mampu menandinginya dengan tangan kosong. Kekuatan seperti itu terlalu mengerikan. Yang benar-benar menakutkan adalah potensinya. Jika ia terus berkembang seperti ini, siapa yang tahu akan jadi apa ia nanti. Seluruh langit berbintang tiba-tiba meledak, dan intinya berubah menjadi asap dan debu. Bahkan di kejauhan, retakan-retakan tebal pun terlihat. Ekspresi para prajurit yang berani datang tiba-tiba berubah. Mereka mungkin tak akan pernah benar-benar menyaksikan pertempuran seperti itu seumur hidup mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa bocah tak dikenal di hadapan mereka ini benar-benar dapat dibandingkan dengan Wang Tai dan bertarung dengan Wang Tai dengan tangan kosong. Wang Tai selalu melakukan hal semacam ini kepada orang lain di masa lalu. Seringkali, Wang Tai seperti binatang buas, mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melawan lawan, tetapi sekarang situasinya benar-benar terbalik. Raut wajah Wang Tai sedikit berubah. Ini pertama kalinya ia menghadapi lawan sekuat itu. Kemampuannya melawan lawan dengan tangan kosong membuktikan bahwa tubuhnya sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat darinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, seorang master di tahap akhir Sein Realm, bisa melawannya, seorang master di tahap agung Sein Realm. Teman-teman pembaca buku lainnya sedang membaca Super Special Forces. Kau benar-benar punya kemampuan. Pantas saja kau berani melawanku. Tapi percuma saja, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini aku ingin kau mati, dan kau harus mati. Kata Wang Tai dengan angkuh, dengan sedikit kesombongan dan sedikit senyum kejam di wajahnya. Tatapan mata Ye Xiwen dingin. Wang Tai memang sangat kuat. Ia layak menjadi salah satu dari 4 guru besar Hongqi. Di antara rekan-rekannya, ia memang mampu menjadi raja. Namun, ia tak berniat mundur. Ia mengangkat tinjunya dan berkata, "Aku tak peduli siapa kau. Jika kau berani punya ide tentangku, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Kau punya nyali." Wang Tai tertawa terbahak-bahak, mengarahkan Fang Tianhuaji di tangannya ke arah Ye Xiwen, lalu melancarkan serangan lagi. Dengan momentum yang luar biasa, harimau, macan tutul, dan kalajengking yang ia duduki menghancurkan kehampaan, menyemburkan aura pembunuh, melengkapi Wang Tai. Fang Tianhuaji milik Wang Tai menunjuk ke udara, dan tiba-tiba sinar tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, melesat ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak peduli dan langsung menyerang, berubah menjadi bintang besar dan menghancurkan segalanya. Sinar tombak menghantam bintang besar itu. Pada saat itu, tiba-tiba, semburan cahaya keemasan muncul. Sinar tombak menghantam cahaya keemasan itu, hanya menimbulkan riak-riak kecil sebelum menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin? Wang Tai menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Tubuhnya terbuat dari apa sampai-sampai ia bisa menahannya. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan firasat buruk dalam hatinya. Pada saat ini, Ye Xiwen tidak memberinya waktu untuk bereaksi dan menyerangnya lagi. Setiap pukulan Ye Xiwen bagaikan bintang besar yang jatuh, menutupi langit dan menimbulkan badai yang tak berujung. Ini adalah pertempuran yang sangat dahsyat. Kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga. Kecepatan serangan begitu cepat sehingga membuat sebagian besar prajurit pusing. Mustahil untuk menghitung berapa kali mereka bertarung dalam sekejap itu. Dentang, dentang, klang, teman-teman buku lainnya sedang membaca, senyum yang memikat kota, sang putri ingin bercerai dengan suaminya versi lengkap. Kedua belah pihak bertarung, dan terdengar suara logam beradu. Ye Xiwen sepenuhnya menekan Wang Tai dengan tinjunya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras. Di mata semua orang, Wang Tai, yang sedang duduk di atas harimau, macan tutul, dan kalajengking, tiba-tiba mundur beberapa langkah dan hampir jatuh dari harimau, macan tutul, dan kalajengking. Ia menyemburkan darah dan sebuah lekukan bulat muncul di dadanya. Armor di tubuhnya hancur total.
Jika armor di tubuhnya tidak menghalanginya, ia pasti sudah tewas seketika. Wang Tai menatap Ye Xiwen dengan tatapan tajam. Awalnya, ia sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen. Ia hanya ingin mencabik-cabiknya dan menelannya. Namun, ketika ia benar-benar bertarung dengan Ye Xiwen, ia menyadari betapa salahnya pemikirannya sebelumnya. Ia selalu mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menaklukkan dunia. Orang-orang mengatakan bahwa ia pada dasarnya adalah monster bintang berbentuk manusia, dan ia selalu dapat menghancurkan lawan-lawannya dengan mudah. Namun, di hadapan Ye Xiwen, titik terkuatnya justru menjadi kelemahan terbesarnya. Karena inilah titik terkuatnya, ia justru bertemu dengan tubuh fisik yang lebih kuat darinya, yang membuatnya sengsara. Keunggulannya telah diabaikan, jadi apalagi yang dapat diandalkannya. Sama seperti monster-monster yang mati di tangan Ye Xiwen, dia sekarang merasakan kengerian tubuh fisik Ye Xiwen. Dia bagaikan dewa perang yang terbuat dari emas. Serangan apapun tak mampu menggoyahkan pertahanannya. Tidak, dia sama sekali tak peduli dengan pertahanan. Serangan sederhana saja sudah membuatnya sulit dilawan. Sulit bagi Wang Tai untuk melukai Ye Xiwen, tetapi serangan acak Ye Xiwen dapat membuatnya ingin muntah darah. Apakah kamu baik-baik saja? Harimau, macan tutul, dan kalajengking yang ditunggangi Wang Tai pun berbicara. Tidak apa-apa, Wang Tai menggertakkan giginya dan menahan darah yang bergejolak di tubuhnya. Darah yang terus-menerus keluar merusak vitalitasnya. Aku akan membunuhnya dan mencabik-cabiknya. Ye Xiwen berdiri di kehampaan, tampak biasa saja, tetapi dengan aura yang sangat menakutkan, terutama setelah semua orang melihat Wang Tai dikalahkan sepenuhnya, bahkan lebih mengerikan lagi. Minta Fan Dao untuk pembacaan lengkapnya. Tatapan mata Wang Tai sedingin kilat saat dia menatap Ye Xiwen, penuh dengan niat membunuh dan kebencian yang mendalam. Boom! Wang Tai mengangkat Fang Tian Huoji di tangannya, ruang meledak, cahaya tombak menyembur keluar, dan niat membunuh tak terbatas. Kekuatan tempur seperti itu memang jauh melampaui rata-rata penguasa alam suci. Banyak orang ketakutan. Kekuatan tempur seperti itu sudah cukup untuk membantai mereka semua. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang master di alam Sein akhir. Ada beberapa master yang lebih kuat yang tidak memiliki ambisi, dan mereka semua memasuki wilayah Hongqi. Menghadapi kekuatan tempur seperti itu, mustahil bagi mereka untuk tidak takut. Tetapi yang lebih membuat mereka takut adalah Wang Tai, yang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dikalahkan sepenuhnya oleh Ye Xiwen dan dipukuli dengan parah. Dalam pandangan mereka, itu sama menakutkannya seperti melihat dewa kematian kuno. Bunuh. Wang Tai dipenuhi dengan niat membunuh. Ia tahu bahwa ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi ia sama sekali tidak pengecut. Sebaliknya, ia bahkan lebih haus darah. Ia mengangkat tombak panjangnya dan menyerang Ye Xiwen dengan ganas, ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Sepertinya kau masih belum mengerti. Ye Xiwen mencibir. Memang benar Wang Tai sangat kuat, tetapi ia tak bisa menekannya kecuali ia seorang jenius di ranah yang sama. Apa itu jenius? Ia adalah seorang jenius tak tertandingi yang hanya bisa lahir sekali dalam puluhan juta atau bahkan ratusan juta orang. Meskipun ada beberapa jenius di antara jutaan murid Akademi Zhenwu, jutaan murid Akademi Zhenwu dipilih dari para pendekar yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi para pendekar ini dipilih dari manusia fana yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah selatan begitu luas sehingga sulit untuk dihitung. Tidak peduli seberapa besar kota Hongqi, ia hanyalah sebuah kota dan tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Bab 547 Membunuh Wang Tai. Namun, Ye Xiwen adalah petarung jenius sejati. Hanya ada sedikit orang yang bisa disebut jenius. Hanya ada sedikit di seluruh wilayah selatan setiap 100 tahun. Jika para jenius yang gugur di tangan Ye Xiwen bisa tumbuh hingga hari ini, mereka pasti telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, seekor monster kaisar berbentuk manusia. Hanya jika lawannya juga seorang jenius, Ye Xiwen dapat ditempatkan dalam pertarungan yang sulit.
Ye Xiwen mencibir, lalu menepukkan tangan besarnya, meraih ke bawah dari langit, berubah menjadi segel besar dan tiba-tiba menghantam ke bawah. Boom! Segel itu jatuh di Fang Tianhuaji milik Wang Tai. Kekuatan dahsyat menembus Fang Tianhuaji dan menghantamnya, hampir membuat Wang Tai kesulitan memegang Fang Tianhuaji dengan benar. Telapak tangannya hancur total, meninggalkan bercak darah. Harimau, macan tutul, dan kalajengking di bawah Wang Tai pun terkena hantaman keras sehingga kedua kakinya bengkok dan hampir terjatuh berlutut, langsung melangkah ke dalam kehampaan. Pada saat inilah Wang Tai menyadari bahwa seni bela dirinya dan seni bela dirinya tidak layak disebut di depan Ye Xiwen. Kesenjangannya sangat besar. Meskipun tidak sebesar kesenjangan antara manusia dan semut, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar, seperti balita dan orang dewasa yang kuat. Mati kau, pembunuh iblis hujan berdarah. Wang Tai meraung, mengerahkan seluruh energi sejati dalam tubuhnya dan bertarung sekuat tenaga. Hanya ini cara untuk membalikkan keadaan saat ini. Pada saat ini, aura di tubuhnya mulai melonjak, dan kehampaan di sekitarnya benar-benar terdistorsi. Pada saat ini, tubuh bagian bawahnya berubah menjadi genangan darah, dan sepenuhnya menyatu dengan harimau, macan tutul, dan kalajengking di bawahnya. Efektivitas tempurnya tiba-tiba melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Sialan, aku tak percaya aku tak bisa membunuhmu. Akulah yang terbaik di antara manusia, pemimpin 4 pahlawan bendera merah. Kau pikir kau siapa, berani menantangku? Energi sejati dalam tubuh Wang Tai meledak, menghancurkan kehampaan dan meruntuhkan alam semesta, mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Menghadapi ledakan amarah Wang Tai yang tiba-tiba, ekspresi Ye Xiwen tetap sedikit dingin, tatapannya tajam, tak tergerak. Di belakangnya, sebuah kitab suci kuno melesat keluar, seolah-olah melantunkan teks suci yang diwariskan dari zaman kuno, memancarkan semburan cahaya keemasan. Hal ini mewarnai seluruh penampilan Ye Xiwen menjadi keemasan, bagaikan dewa perang keemasan. Percuma saja, kau bukan tandinganku. 4 pahlawan besar Hongqi itu konyol. Ye Xiwen mencibir. Ia sama sekali tidak peduli dengan 4 pahlawan besar itu. Jika mereka punya waktu latihan yang sama, membunuh mereka tidak akan lebih sulit daripada menghancurkan semut, bahkan sekarang. Ia tidak takut pada 4 pahlawan besar Hongqi. Hanya ketika pasukan di belakang mereka bertindak, Ye Xiwen baru merasa sedikit khawatir. Tinju Ye Xiwen berubah menjadi bintang besar dan jatuh, mengenai Wang Tai. Wang Tai menggertakkan giginya. Tiba-tiba, kekuatan yang tak terbayangkan meledak. Sinar cahaya darah berubah wujud menjadi binatang raksasa yang mampu melahap langit, seakan-akan mereka adalah binatang buas kuno dalam legenda yang bahkan dapat menelan matahari, bulan, dan bintang, lalu menyerbu ke atas. Ledakan, kerusuhan dahsyat meletus, dan bintang Ye Xiwen berubah menjadi ribuan cahaya pedang. Binatang-binatang berdarah itu langsung terbelah 2. Ia berubah menjadi angin kencang di kehampaan dan menyapu seperti ombak besar. Di bawah serangan seperti itu, Wang Tai hampir sepenuhnya berubah menjadi binatang buas, dengan sisik-sisik padat menutupi tubuhnya. Fang Tianhuaji berwarna darah membelah langit, mengeluarkan aura pembunuh yang tak tertandingi, dan langsung membunuh Ye Xiwen. Seluruh otot di tubuh Wang Tai mulai retak. Jelas transformasi monster ini tidak akan bertahan lama. Darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan ia berubah menjadi manusia berdarah. Wajahnya sangat ganas, separuhnya karena kebencian terhadap Ye Xiwen, dan separuhnya lagi karena rasa sakit yang tak terkira, yang ditukar dengan rasa sakit dari kekuatannya yang tak terkira. Ini adalah pukulan terakhir dan terkuatnya. Ye Xiwen menebas dengan telapak tangannya seperti pisau, yang berubah menjadi cahaya pedang dan menebas secara horizontal, menuju Fang Tianhuaji yang berwarna darah. Pedang pemakaman langit. Ye Xiwen telah menguasai teknik pedang Burial Sky Sword hingga ke tulang-tulangnya, dan setiap tebasan yang dilancarkannya dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Boom! Kekuatan Wang Tai meningkat hingga batasnya, mampu menghancurkan langit dan bumi,
tetapi kekuatan Ye Xiwen bahkan lebih kuat. Seluruh tubuhnya kembali diterbangkan oleh Ye Xiwen. Kekuatan dahsyat itu merobek tubuhnya, dan ia hampir terkoyak. Pada saat ini, Ye Xiwen melangkah maju, melintasi angkasa dan alam semesta, dan tiba-tiba tiba di hadapan Wang Tai. Kekuatan magis mengerikan dari sayap iblis dikerahkan sepenuhnya. Ye Xiwen mengulurkan tangan, yang tiba-tiba berubah menjadi segel yang tak tertandingi, meluncur ke bawah, dan menyegel ke arah Wang Tai. Semua orang tercengang. Wang Tai sudah tergila-gila menyaksikan pemandangan di depannya. Kekuatannya memang luar biasa sejak awal, belum lagi setelah ia berubah menjadi monster, efektivitas tempurnya meningkat pesat. Namun, ia tak bisa bertahan lama di tangan Ye Xiwen. Ia kalah telak. Seberapa kuatkah Ye Xiwen? Sudah berakhir, Wang Tai sudah tamat. Dia meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi di hadapan orang ini, dia masih seperti bayi yang berhadapan dengan orang dewasa. Perbedaannya sangat besar, bahkan tidak setara. Sayang sekali, Wang Tai juga seorang jenius tak tertandingi di kota Hongqi kita. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang bijak agung di masa depan. Sayang sekali dia meninggal di sini. Tapi Wang Tai selalu mengandalkan kekuatan sekolah bela diri Batian untuk menindas orang lain. Dia pantas mati sekarang. Pria ini begitu lancang dan melanggar hukum sampai berani menggunakan kekerasan terhadap Wang Tai. Bagaimana mungkin perguruan bela diri Batian membiarkan ini begitu saja? Seluruh kota Hongqi terkejut. Banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran itu sangat pesimis terhadap Wang Tai. Dibandingkan dengan kekuatan Ye Xiwen, Wang Tai sama sekali tidak memberi orang kepercayaan. Berhenti. Suara marah terdengar dari kota Hongqi, dan seluruh energi spiritual bagaikan awan, bergulung dan bergerak. Sebuah tangan raksasa merobek langit dari kota Hongqi dan tiba-tiba meraih ke arah medan perang. Kekuatan itu membawa serta kekuatan mengerikan yang sulit ditandingi siapapun dan kekuatan hukum yang tak terbatas, yang langsung membuat orang-orang ketakutan. Teman-teman pembaca lainnya sedang membaca Buaya Besar Era Primordial bab terbaru, Orang Bijak yang Agung. Kekuatan suci yang mengerikan membuat banyak prajurit lemah berlutut dan tak berani melawan. Inilah kekuatan sang bijak agung sejati. Kalaupun orang suci biasa bertemu dengan orang bijak agung, tidaklah mengherankan kalau ia tidak akan mampu menyainginya sama sekali, sebab mereka memang tidak berada pada level yang sama. Ini perhatian dari sekolah bela diri Batian. Ye Xiwen segera merasakan momentum yang luar biasa, niat membunuhnya sama sekali tidak tersembunyi, dan hampir menelannya. Ye Xiwen mencibir. Perguruan bela diri Batian pasti selalu memperhatikan urusan Wang Tai, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai batu asah Wang Tai, jadi mereka tidak peduli. Sekarang, melihat Wang Tai tidak hanya gagal mengasah pisaunya, tetapi juga hampir mati di tangan Ye Xiwen, bagaimana mungkin mereka tidak tahan lagi dan mengambil tindakan. Namun, Ye Xiwen bukanlah tipe orang yang akan meninggalkan masalah. Mengingat kepribadian Wang Tai, jika ia tidak membunuhnya, ia tidak akan berterima kasih kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, ia hanya akan membenci dirinya sendiri dan mencoba segala cara untuk bunuh diri. Bang! Teriak Wang Tai saat Ye Xiwen langsung meledakkan tubuhnya, mengubahnya menjadi bola kabut darah, dan jiwanya langsung hancur. Kau mau mati? Melihat murid kesayangannya terbunuh, pemilik perguruan bela diri Batian langsung murka. Ia sangat marah. Ia telah melatih Wang Tai selama bertahun-tahun hanya agar Wang Tai mampu mengambil alih posisinya di masa depan. Butuh kerja keras bertahun-tahun untuk melatih Wang Tai menjadi salah satu dari 4 pahlawan Hongqi, dan ia diharapkan menjadi seorang bijak agung di masa depan. Namun sekarang, setelah Wang Tai dibunuh oleh Ye Xiwen, semua upaya telah sia-sia. Jika mereka ingin melatih yang lain, akan memakan waktu ratusan tahun dan mungkin tidak akan memberikan efek yang sama. Pada saat itu, tidak diketahui bagaimana 3 dari 4 pahlawan Hongqi lainnya telah berkembang. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Tiba-tiba, aura mengerikan membubung tinggi di atas kota Hongqi.
Sosok dengan aura yang begitu mendominasi melesat keluar dan langsung menuju medan pertempuran antara Ye Xiwen dan Wang Tai. Selain itu, sebuah tangan besar telah merobek langit dan menangkap Ye Xiwen, bermaksud membunuh Ye Xiwen hidup-hidup, sang pangeran akar rumput terhebat. Swoosh! Ye Xiwen bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi kilatan emas dan bergerak langsung ratusan mil jauhnya. Boom! Tempat Ye Xiwen berdiri tadi langsung hancur berkeping-keping. Ruang itu runtuh, dan arus deras mengalir keluar. Ledakan dahsyat itu pun terjadi. Rasanya seperti bumi, api, air, dan angin dihidupkan kembali setelah kehancuran dunia. Sungguh mengerikan. Jika Ye Xiwen tidak menghindar tepat waktu, ia pasti sudah tertangkap dan dibunuh. Lagi pula, Ye Xiwen baru berada di alam Sein akhir, beberapa alam kecil dari alam Sein Agung. Tidak mengherankan jika ia tertangkap dan dibunuh. Kesenjangan antara alam suci dan alam suci agung bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara legenda dan alam suci. Perbedaannya sangat jauh, dan keduanya sama sekali tidak setara. Anakmu ini cari mati, aku takkan pernah melepaskanmu. Pemilik paviliun Batian meraung seperti binatang buas yang terluka. Selama bertahun-tahun sejak ia menjadi Sage Agung, tak seorang pun berani melakukan ini padanya, apalagi penerusnya. Kemanapun ia pergi, semua orang harus menghormatinya, dan tak seorang pun berani benar-benar membunuh Wang Tai. Sekarang, pewaris yang telah dilatih selama bertahun-tahun telah terbunuh. Saya jadi gila. Ini berita yang sangat buruk. Seorang bijak agung bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya dalam sepersekian detik, ia telah menyeberangi sungai angkasa yang panjang dan sudah tak jauh dari medan perang. Ye Xiwen hampir bisa merasakan aura yang terasa sangat jauh, dan aura itu mengejarnya hampir dalam sekejap. Ye Xiwen tidak menyadari betapa mengerikannya para penguasa alam Sage Agung. Ia telah lolos dari maut di tangan seorang Sage Agung di Gua Awan Api dan hampir hancur berkeping-keping beberapa kali. Meskipun kekuatannya kini tak tertandingi sebelumnya, ia tetap tahu bahwa ia bukanlah tandingan para penguasa alam Sage Agung yang mengerikan itu. Seketika, sepasang sayap emas terbentang di belakang Ye Xiwen, dan ia berubah menjadi seberkas cahaya lalu terbang ke kejauhan. Bab 548 melarikan diri dari pengejaran. Lebih besar dari ledakan. 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 Aliran cahaya keemasan mengalir deras menembus alam semesta, dan di atasnya, sebuah tangan raksasa menekan ke bawah tanpa henti. Setiap kali, tangan itu mampu menekan ruang ke bawah, menghancurkannya menjadi kekacauan, mengulangi adegan saat penciptaan dunia. Ah! Ye Xiwen mendengarkan raungan Master Paviliun Batian di belakangnya. Kekuatan mental yang terkandung dalam tangan raksasa itu menguncinya erat-erat, dan sepasang sayap emas di tubuhnya mengepak lebih cepat. Para master di alam suci agung begitu mengerikan hingga mereka dapat melintasi ribuan mil hanya dengan satu langkah. Kecepatan mereka begitu cepat hingga tak terbayangkan. Kalau itu adalah orang suci biasa, secepat apapun ia menghindar, itu akan sia-sia karena ia akan langsung ditangkap oleh sang bijak agung dalam sekejap. Namun, Ye Xiwen bukanlah seorang santo biasa. Saat ia mengaktifkan sayap iblis, kecepatannya secepat kilat emas. Saat baru mencapai kekuatan setengah santo, ia pernah lolos dari kejaran sang Sage Agung. Terlebih lagi, sekarang dia telah mencapai peringkat master super di alam suci, dan kekuatannya jauh lebih kuat. Dia bahkan dapat menggunakan sayap iblis dengan lebih lancar. Sebelumnya, dia beberapa kali tertangkap oleh master yang berisik dan hampir mati, tetapi kali ini dia bahkan lebih cepat. Meskipun penguasa Paviliun Batian murka dan terus-menerus meraung, ia tetap tidak dapat menangkap Ye Xiwen dan selalu berada sedekat rambut. Dibandingkan saat ia dikejar oleh Sage Agung Guohuoyun, sikap Ye Xiwen jelas jauh lebih tenang dan santai. Namun, Master Paviliun Batian telah mengejar Ye Xiwen tanpa henti. Sepertinya, bahkan jika ia harus mengejarnya sampai ke ujung bumi, ia pasti akan mencabik-cabik penjahat yang telah membunuh murid kesayangannya ini dan mencincangnya menjadi daging cincang. Ye Xiwen,
pimpin jalan menuju Hongqi, dia tidak bisa masuk. Ye Mo mengingatkan dengan cepat. Ye Siwen mengangguk. Bahkan tanpa kata-kata Ye Mo, ia sudah berlari menuju wilayah Hongqi. Ia telah membunuh Wang Tai, jadi bagaimana mungkin Master Pavilion Overlord melepaskannya? Dilihat dari sikapnya, ia tidak berniat melepaskannya dan bertekad untuk memburunya sampai ke ujung bumi. Meskipun sayap iblis sangat kuat dan ia tidak bisa hidup dengan mereka, ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya diburu. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memasuki wilayah Hongqi terlebih dahulu. Untungnya, wilayah Hongqi tidak akan menoleransi sikap lancang sang bijak agung di sana. Namun, tak lama kemudian, Master Pavilion Batian melihat tujuan Ye Siwen, yaitu memasuki wilayah Hongqi, dan ia langsung murka. Jika ia diizinkan memasuki wilayah Hongqi, kemungkinan besar dia akan melarikan diri, dan saat itu, tidak akan ada cara untuk membalas pembunuhan muridnya. Dia segera menambah kecepatan, tetapi kecepatannya telah mencapai batasnya, tidak peduli seberapa banyak dia menambahnya, itu tidak akan bertambah banyak, belum lagi setiap saat dia hanya sedikit di belakang Ye Siwen. Ia langsung dipenuhi kebencian. Ia bertanya-tanya gerakan tubuh macam apa yang dimiliki Ye Siwen yang memungkinkan seorang prajurit Saint Realm lolos dari kejaran sang Sage Agung. Ini hanyalah sebuah keajaiban, dan jika diceritakan, akan mengguncang dunia. Penguasa Pavilion Batian meraung terus-menerus, tetapi ia gagal menangkap Ye Siwen. Kecepatan Ye Siwen terlalu cepat, bagaikan aliran cahaya keemasan, dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda melemah atau kelelahan. Fondasi Ye Siwen begitu dalam, dan esensi sejatinya luar biasa kaya. Bahkan seorang master yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci pun mungkin tidak memiliki sebanyak dirinya. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan esensi sejatinya, apalagi ia memiliki berbagai ramuan untuk mengisinya kembali. Meskipun Ye Siwen telah mengonsumsi banyak pil esensi spiritual dalam 6 bulan terakhir, masih banyak yang tersisa. Terlebih lagi, ia masih memiliki banyak ramuan untuk mengisi kembali esensi sejatinya. Mustahil untuk menghabiskannya sepenuhnya. Saat itu, dalam perjalanan dari kota Hongqi menuju wilayah Hongqi, semua orang menyaksikan seorang bijak agung sedang mengejar seorang penguasa alam suci dengan marah. Pada dasarnya, itu hanya bisa digambarkan sebagai kemarahan. Raungannya bagaikan guntur, mengguncang 8 penjuru. Setiap kali tangan besar itu menekan, ia dapat menghancurkan sebagian alam semesta. Sungguh mengerikan, tak seorang pun tahu berapa banyak orang yang terdampak di sepanjang jalan. Bahkan jika mereka hanya tersapu oleh akibatnya, penguasa alam suci itu akan terluka parah. Ledakan. Kedua belah pihak telah mengejar hingga ke tepi wilayah Hongqi. Berbeda dengan wilayah Hongqi yang sebelumnya tertutup kabut beracun, kali ini wilayah Hongqi akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Beberapa tempat yang kabut beracunnya lemah kini memungkinkan orang biasa untuk masuk. Jika dilihat dari atas, wilayah ini bagaikan benua yang sangat besar. Swoosh! Ye Siwen berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menghilang ke wilayah Hongqi. Raungan. Raungan marah Master Pavilion Batian datang dari belakang. Ia gagal mengejar Ye Siwen, tetapi membiarkannya melarikan diri ke wilayah Hongqi. Master Pavilion Batian mungkin sudah gila karena marah. Ye Siwen menghela napas lega. Menghadapi kejaran seorang guru bijak agung, meskipun ia sudah menemukan cara untuk lolos dari kejaran sang guru bijak agung, ia tetap merasa lega ketika berhasil melakukannya. Memang ada perbedaan besar antara alam Saint Agung dan alam Saint. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Meskipun pemilik pavilion tiran baru berada di tahap awal Saint Agung, dia sama mengerikannya dengan dewa. Kata Ye Siwen dengan sedikit rasa takut yang tersisa. Alam Saint Agung bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Dia pasti akan mengirim orang untuk menyegel wilayah Hongqi ini dan tidak akan membiarkanmu lolos. Kata Ye Mo, meskipun wilayah Hongqi sangat luas, para prajurit super ini tidak akan bisa menyegelnya.
Ye Siwen tiba-tiba merasa sakit kepala. Jika seorang bijak agung mengejarnya tanpa henti, orang suci biasa manapun pasti akan mati. Bahkan ia sendiri pun akan mengalami sakit kepala yang hebat. Lagi pula, ia hanya bisa menghindarinya untuk sementara, karena ia masih harus menghadapinya nanti. Tapi ada cara untuk mengatasinya. Ye Mo mencibir. Percepat pemurnian roh binatang bintang itu, biarkan budak darahmu tumbuh pesat. Setelah mencapai tahap awal Sage Agung setengah langkah, kau bisa mengendalikan mayat binatang itu dengan kekuatan Sage Agung. Yang membuat kemajuan tercepat saat ini bukanlah Ye Siwen sendiri. Ye Siwen baru saja menembus tahap akhir alam suci, sementara budak darah itu telah mencapai tahap kesempurnaan agung alam suci, dan jauh lebih cepat daripada Ye Siwen. Namun, budak darah itu sendiri terbentuk dengan menyerap jiwa binatang bintang itu, sehingga tidak memiliki hambatan apapun. Sedangkan untuk persepsi alam dan sejenisnya, bahkan lebih mudah untuk menggunakannya dan menyerap jiwa binatang bintang itu. Oleh karena itu, kultivasinya sangat cepat. Semakin cepat ia menyerap, semakin cepat pula perkembangannya. Ketika budak darah itu mengendalikan mayat binatang bintang, ia sudah bisa mengerahkan kekuatan seorang petapa agung setengah langkah akhir. Jika ia diizinkan untuk maju ke petapa agung setengah langkah awal, maka dengan tubuh binatang bintang yang bahkan lebih abnormal daripada tubuhnya sendiri, ia bahkan bisa bersaing dengan seorang petapa agung tahap awal. Namun, hal itu tidak mudah dicapai. Meskipun bukan langkah langsung menuju Sage Agung setengah langkah masih memiliki kata Sage Agung di dalamnya. Ini adalah bagian tersulit. Untungnya, budak darah tidak memiliki penghalang wilayah, jadi yang harus kita lakukan hanyalah mempercepat proses penyerapan. Tapi apapun yang terjadi, akhirnya aku bisa menyingkirkan orang ini untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, Ye Siwen mengabaikan Master Pavilion Batian yang meraung di belakangnya dan langsung menyerbu ke arahnya. Saudaraku, tolong tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Siwen. Ye Siwen berbalik dan melihat seorang wanita berusia sekitar 20 tahun. Kulitnya seputih salju, matanya sebening kolam air musim gugur, berkilauan bagai bintang di langit. Rambut hitamnya tergerai di bahu, dan ia mengenakan rok panjang sutra berwarna gading yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Ia mengenakan gaun panjang ramping berwarna air, garis leher dan mansetnya dihiasi benang sutra hijau muda, dan ia mengenakan sepasang sepatu sutra hijau bersulam bunga teratai merah muda-muda, yang membuatnya tampak sedikit elegan. Namun, ia melihat wanita ini berjalan perlahan keluar dari kehampaan. Ye Siwen mengerutkan kening dan sedikit waspada, karena ia mendapati bahwa wanita ini telah mencapai kesempurnaan agung alam suci, tidak kalah dari Wang Tai sebelumnya, dan sangat kuat. Apakah ada yang salah? Tanya Ye Siwen. Maafkan saya atas ketidakhadiran Anda. Saya Ding Tong. Baru saja, saya melihat bahwa saudara ini begitu kuat sehingga bahkan sang bijak agung pun tak berdaya melawannya. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan tim kami. Kata Ding Tong sambil tersenyum tipis. Kau melihatnya. Ye Siwen mengerutkan kening dan menatap Ding Tong, matanya berkilat. Ia langsung waspada. Tahukah Anda, meskipun master dari sekolah bela diri Batian tidak bisa masuk, bukan berarti tidak ada yang bisa masuk. Masih banyak master di sekolah bela diri Batian, termasuk master yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Ketika mereka mendapat kabar, mereka pasti tidak akan melepaskannya dan akan datang memburunya. Meskipun para master yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci tidak seseram sang bijak agung, mereka tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan Ye Siwen saat ini, kecuali ia mengorbankan binatang bintang yang dikendalikan oleh budak darah. Namun, diperkirakan binatang itu akan dihancurkan oleh penduduk wilayah Hongqi sebelum keluar. Wilayah Hongqi tidak mengizinkan munculnya kekuatan di luar alam suci. Meskipun Ye Siwen berhasil melarikan diri, itu tetap saja sangat merepotkan. Jangan salah paham, kita tidak satu kelompok dengan sekolah bela diri Batian,
dan kita bahkan bukan dari wilayah Hongqi. Ding Tong buru-buru menjelaskan, takut Ye Xiwen akan salah paham. Ia baru saja menyaksikan Ye Xiwen lolos dari tangan guru sekolah bela diri Batian dengan mata kepalanya sendiri. Dia tahu betul betapa besar perbedaan antara alam suci dan Sang Bijak Agung. Mereka yang berhasil lolos dari Sang Bijak Agung, tanpa terkecuali, semuanya adalah para master top ternama di alam suci. Dia juga pria yang garang. Akan sangat mengerikan jika dia secara tidak sengaja mengira dirinya dari perguruan bela diri Batian. Tim kami bukan dari wilayah Bintang Kawahara. Kami berasal dari wilayah bintang lain. Kami datang ke wilayah Hongqi bersama kali ini, berharap mendapatkan sesuatu. Saya ingin tahu apakah saudara ini tertarik untuk bergabung dengan kami. Tanya Ding Tong. Ye Xiwen mengangkat alisnya. Ia sangat familiar dengan model tim seperti ini. Tim ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan lebih aman bagi sekelompok orang untuk bergerak di wilayah Hongqi. Kekurangannya adalah jika orang lain memiliki niat jahat, kemungkinan besar mereka akan mati. Namun, Ye Xiwen tidak terlalu peduli tentang ini. Bahkan jika pihak lain berada di alam suci kesempurnaan agung, dia tidak bisa menghentikan Ye Xiwen untuk pergi. Berkat Wang Tai, Ye Xiwen tidak mengumpulkan banyak informasi tentang wilayah Hongqi. Bergabung dengan tim saat ini juga dapat membantunya mendapatkan informasi. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen mengangguk, baiklah kalau begitu. Bab 549 apakah ini penolong yang kau temukan? Melihat Ye Xiwen setuju, mereka berdua langsung terbang menuju kedalaman wilayah Hongqi tanpa ragu. Bab terbaru Ye Xi. Alasan aku memberanikan diri datang kepadamu kali ini adalah karena ada sebuah makam jauh di dalam wilayah Hongqi yang konon menyimpan rahasia yang memungkinkan seseorang untuk naik dari alam suci ke alam suci agung. Kata Ding Tong. Ye Xiwen mengangkat alisnya, matanya berkilat. Bagi kebanyakan prajurit, alam suci adalah alam tertinggi yang bisa mereka harapkan dalam hidup ini. Namun, bagi para master di alam suci, siapa yang tidak ingin melangkah lebih jauh dan menjadi sage agung? Alam suci hanya bisa dikatakan mampu melindungi dirinya sendiri di langit berbintang, tetapi hanya sage agunglah yang menjadi penguasa sejati yang menguasai seluruh langit berbintang. Khususnya bagi para master yang telah mencapai alam suci agung atau alam kesempurnaan agung, alam suci agung memang berada dalam jangkauan mereka, tetapi bagaikan jurang pemisah antara langit dan bumi. Terutama di bidang bintang, jauh lebih sulit untuk menembus dan menjadi suci agung daripada di dunia. Jika kemajuan dari alam legendaris ke alam suci bergantung pada transformasi tubuh fisik, maka transisi dari alam suci ke alam suci agung adalah transformasi jiwa. Transformasi baru dapat diselesaikan setelah mencapai alam suci agung. Namun, berita ini sudah diterima banyak orang. Saat itu, akan terjadi pertempuran sengit antar pahlawan untuk memperebutkan supremasi, jadi kami berharap dapat menemukan sebanyak mungkin master. Kata Ding Tong. Ye Xiwen mengangguk. Jika memang ada cara untuk melangkah dari alam suci ke alam suci agung, maka tak terhitung banyaknya orang yang akan tergila-gila. Terutama mereka yang berani masuk ke sini, tak diragukan lagi adalah para master super di alam suci dan tokoh-tokoh terkemuka di alam suci. Siapa yang tidak ingin melangkah ke alam suci agung? Konon, terakhir kali wilayah Hongqi dibuka, seseorang mendapatkan harta karun dan langsung naik ke tahap sage agung setelah muncul. Tambah Ding Tong. Itulah mengapa banyak ahli datang kali ini. Sebenarnya, ada cukup banyak master di tim kita kali ini. Kalau sudah waktunya, kuharap kau bisa bekerja sama denganku. Kata Ding Tong, menatap Ye Xiwen dengan tatapan tajam. Ye Xiwen tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Apa yang terjadi? Ding Tong bahkan tidak bisa mempercayai orang-orang di timnya sendiri. Sebaliknya, ia ingin bekerja sama dengannya, yang relatif orang luar. Teman-teman buku lainnya sedang membaca Midnight Red Candle unduh teks. Bukankah ini agak konyol? Ini menunjukkan betapa waspadanya tim mereka. Satu sama lain, pantas saja mereka berani sembarangan menambahkan orang lain.
Memikirkan hal ini, Ye Xiwen mau tidak mau menjadi lebih waspada. Hubungan di sini bahkan lebih rumit dari yang dibayangkannya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan tertipu. Namun, Ye Xiwen tidak peduli saat ini. Ini mungkin terkait dengan rahasia untuk menjadi Sage Agung, dan dia tidak akan melepaskannya. Jika dia bisa mendapatkannya, perjalanannya untuk menjadi Sage Agung akan jauh lebih mudah. Tetapi dia tidak tahu apapun tentang apa yang disebut rahasia ini. Akan lebih baik mengikuti tim ini untuk mendapatkan informasi intelijen yang lebih spesifik. Soal perhitungan itu, dia bukan orang bodoh. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan berkomplot melawan siapa pada akhirnya. Kalau begitu, kita tidak boleh membuang waktu. Kita harus segera ke tempat pertemuan. Saat Ye Xiwen berbicara, dia dan Ding Tong dengan cepat menghilang ke langit. Keduanya adalah guru yang sangat kuat di alam suci. Dalam sekejap, mereka telah menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya. Setelah setengah hari, mereka tiba di sebuah lembah. Wilayah Hongqi memang tempat yang terkenal berbahaya. Bisa dibilang aura ganas mengintai di mana-mana, semuanya monster yang sangat ganas. Jika Ye Xiwen tidak menyadarinya sebelumnya, beberapa pertempuran pasti tak terelakkan. Meskipun mereka berdua tidak takut pada monster-monster ini, tak terelakkan bahwa hal itu akan menunda banyak hal. Tempat-tempat seperti itu dapat ditemukan di mana-mana di seluruh wilayah Hongqi. Wilayah Hongqi ini bagaikan benua prasejarah yang legendaris, penuh dengan aura liar dan monster. Banyak dari mereka berkelompok, dan beberapa bahkan membentuk kerajaan dengan pasukan. Pada dasarnya, kerajaan ini adalah kerajaan monster dan binatang buas, yang sangat menakutkan. Mungkin mereka secara individu merupakan ancaman bagi para elit di antara para prajurit manusia ini, tetapi ketika mereka muncul berkelompok, merekalah yang paling menakutkan. Kita tunggu mereka di sini. Tim kita hanya punya beberapa orang, dan mereka mungkin sudah pergi mencari bantuan. Aku yang pertama kembali. Pembaca lain sedang membaca Mimpi Mawar, kata Ding Tong. Tempat ini penuh dengan monster, bahkan lebih mengerikan daripada alam liar. Kalau aku bertemu satu monster sendirian, bahkan di puncak alam suci, aku pasti punya cara untuk kabur. Tapi kalau aku bertemu pasukan monster sebesar ini, aku harus menjauh sejauh mungkin. Ye Xiwen tetap tidak berkomitmen. Kebanyakan orang tentu akan menjauh sejauh mungkin dari pasukan monster seperti itu saat menghadapi mereka. Lagi pula, bahkan jika satu monster bisa mengalahkan 10 atau 100, bisakah ia mengalahkan 1000? Tapi dia bisa melakukannya. Dia tidak takut bertarung berkelompok atau bertarung sendirian. Dengan perlindungan teknik generasi Phoenix Langit, semua luka bisa disembuhkan dalam satu tarikan napas. Dia sama sekali tidak takut bertarung berkelompok. Terlebih lagi, tubuhnya yang dominan telah dilatih hingga tingkat ke-7. Tidak mudah untuk melukainya. Ding Tong memperhatikan hal ini dengan saksama, tetapi ia tetap tenang. Wajar bagi para prajurit, terutama prajurit yang kuat, untuk bersikap arogan, apalagi seseorang yang berhasil lolos dari Sang Bijak Agung. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa pria ini, yang tampak seperti baru mencapai alam suci akhir, dan sebenarnya berada di alam suci akhir, benar-benar bisa lolos dari tangan seorang Santo Agung. Ini hanyalah dongeng. Hanya ketika Anda benar-benar melihatnya, Anda akan merasa bahwa Ye Xiwen benar-benar tidak dapat dipahami dan Anda tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba Ye Xiwen mengerutkan kening dan melihat ke arah kehampaan di kejauhan. Ada monster yang mengawasi kita, kata Ye Xiwen sambil tersenyum dingin. Beraninya kau. Ding Tong tercengang mendengar apa yang dikatakan Ye Xiwen. Kemudian ia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dan segera menemukan sesuatu yang berbeda di kehampaan itu. Jantungnya langsung berdebar kencang. Disinilah mereka berkumpul, dan ternyata ada monster yang memata-matai di sini. Ini bukan pertanda baik. Kemungkinan besar sekelompok monster telah mengincar tempat ini,
Atau mereka tahu bahwa mereka semua akan berkumpul di sini dan menyergap, dan monster itu hanyalah pion yang datang untuk mengumpulkan informasi. Apapun itu bukan kabar baik bagi mereka. Novel bagus, kehidupan ideal, teks unduhan. Ye Siwen mengatakan ini dan hendak mengambil tindakan. Menabrak. Tiba-tiba seluruh langit bergetar hebat, pecah berkeping-keping, dan cahaya suci yang mengerikan meluncur turun dari langit, menghantam kehampaan dengan kekuatan dahsyat. Ah! Dengan teriakan, sesosok monster jatuh dari kehampaan dan langsung terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, dua sosok muncul dari kejauhan, menginjak cahaya pelarian. Mereka begitu kuat hingga tampak membentang ratusan mil. Ye Siwen memusatkan energi sejatinya di matanya dan segera melihat melalui cahaya yang mengalir di langit, hanya untuk melihat bahwa mereka adalah dua sosok, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memimpin, dengan momentum yang luar biasa, sikap yang bermartabat, dan sikap heroik. Ia memiliki sikap alami yang luar biasa, yang membuatnya sangat berbeda dari Ye Siwen, yang merupakan tipe orang yang rendah hati. Pria ini tampak sangat kuat pada pandangan pertama, yang sama sekali berbeda dari Ye Siwen, yang membutuhkan waktu untuk memahami kekuatannya. Wanita di belakangnya justru sebaliknya. Gaun merah panjangnya tak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya yang sempurna, dan wajahnya yang sempurna penuh pesona dan daya tarik. Sekilas pandang saja bisa membuat orang mati rasa. Cek-cek, aku tidak mengatakan hal buruk, Ding Tong, kau terlalu ceroboh. Monster itu sudah mengawasi pintu rumahmu. Kalau bukan karena intervensi saudara Gutian yang tepat waktu, apa yang akan kita lakukan kalau dia menyebarkan berita itu? Wanita mempesona bergaun merah itu mulai mengkritik Ding Tong begitu ia muncul. Ye Siwen jelas melihat wajah Ding Tong yang tiba-tiba memucat, dan jelas bahwa ia sedang berselisih paham dengan wanita ini. Inilah penolong yang kutemukan, Gutian. Dia telah mencapai kesempurnaan agung alam suci dan hampir mencapai kesempurnaan agung alam suci. Kali ini dia datang ke wilayah Hongqi untuk mencari terobosan. Saat itu, dia bahkan bisa bersaing memperebutkan 10 kursi di depan menara Hongqi. Wanita berbaju merah itu menatap Gutian, pria berwibawa itu dengan penuh pesona dan berkata, "Cek-cek. Ini pasti bukan penolong yang kau temukan, Ding Tong. Perjalanan kita ke makam kali ini penuh bahaya. Ada bahaya di mana-mana. Dia sudah di alam Sein akhir. Sungguh lelucon. Dia pasti akan dibantai." Wanita berbaju merah itu melirik dan melihat tingkat kultivasi Ye Siwen saat ini, lalu langsung berkata dengan nada meremehkan. Orang-orang ini semuanya berada di alam suci agung, dan Ye Siwen adalah satu-satunya yang berada di alam suci akhir. Berdiri di antara orang-orang ini, ia benar-benar menonjol. Lebih tepatnya, ia tampak lemah. Para master di alam suci akhir tidaklah lemah. Mereka juga merupakan master terkenal di langit berbintang. Di beberapa wilayah bintang terpencil, mendirikan sekte dan menjadi pendiri bukanlah masalah bagi mereka. Namun, di hadapan ketiga master yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci ini, mereka tampak begitu lemah. Tidak masalah kalau dia sendiri yang bunuh diri, tapi aku khawatir dia akan melibatkan kita. Apa kau pikir ini cuma permainan anak-anak? Siapapun bisa terlibat. Wanita berbaju merah itu menatap Ye Siwen dengan jijik dan meliriknya. Dia berharap melihatnya murka dan geram, tetapi yang dia lihat malah bersikap tenang dan kalem. Seakan-akan dia sama sekali tidak peduli dengan perkataannya, atau tidak peduli sama sekali. Ye Siwen, ini teman sekelasku, Xiao Yuan. Ekspresi Ding Tong segera kembali normal, dan ia mencibir dalam hati. Saat kau benar-benar melihat betapa kuatnya dia, kau akan tahu siapa yang tertawa. Inilah penolong yang kutemukan, Ye Siwen. Itu benar-benar pembantu yang kau temukan. Lucu sekali. Haha, bahkan jika kau kembali dengan tangan kosong, itu lebih baik daripada menemukan orang seperti itu. Wanita berbaju merah itu tertawa kecil dengan menawan dan sarkastis, tetapi segera menyadari bahwa ia membuat dirinya terlihat konyol, karena kedua orang yang ia ejek tampaknya tidak memperhatikan hal ini,
dan mereka tampak tidak peduli, yang membuatnya tampak seperti badut. Tiba-tiba, sorot kebencian terpancar di matanya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya ilahi lainnya di langit, dan beberapa sosok terbang melintasi langit. Bab 550. Siapa yang mendukung? Siapa yang menentang? Orang pertama yang turun dari cahaya pelariannya adalah seorang pria berpakaian kaki. Suara dingtong mencapai telinga Ye Siwen, menggunakan metode transmisi suara rahasia untuk mengirimkannya langsung ke otak Ye Siwen. Ini Yue Rui, murid inti dari Sekte Dewa Tujuh Cahaya yang terkenal di wilayah Bintang Kawahara. Ye Siwen langsung teringat bahwa di wilayah Bintang Kawahara, memang ada sekte semacam itu, kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada sekolah bela diri tiran. Meskipun tidak sekuat Akademi Bela Diri Sejati, sekte itu tetap merupakan kekuatan dominan di wilayah Bintang Kawahara. Kultivasi pria ini tidak lebih buruk dari Gutian, bahkan sedikit lebih kuat. Meskipun ia jauh, Ye Siwen masih bisa merasakan tekanan yang mengalir deras di hatinya. Ada sedikit kesombongan di wajahnya, dan ia memandang rendah dunia. Mengikutinya dari dekat adalah seorang pria lain, yang bertubuh pendek, berwajah tegas, dan sangat jelek. Namun, ia mengenakan setelan seputih salju dan berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Ia tampak seperti monyet berkostum manusia, sungguh lucu. Terlebih lagi, Ye Siwen memperhatikan bahwa kakinya masih pincang. Meskipun tersembunyi dengan baik, Ye Siwen masih bisa melihatnya sekilas. Namun, Ye Siwen sama sekali tidak berani meremehkan orang ini, karena semangat dan energinya bahkan lebih kuat daripada pria berbaju kaki sebelumnya, dan auranya berubah dengan lancar, menunjukkan bahwa ia sudah berada di puncak alam suci. Ia hanya selangkah lagi untuk menembus alam suci dan menjadi sosok mengerikan yang berdiri di puncak alam suci. Matanya bagaikan obor, dan ada sedikit tatapan sinis di matanya. Ini murid tertua Sekte Yuhuan, sebuah sekte besar di wilayah bintang lain. Gong Yanjia adalah yang terkuat di antara kami berempat, dan dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia paling benci orang lain membicarakan penampilan dan kepincangannya. Kamu juga harus memperhatikannya. Saat itu, perkenalan dingtong terlintas di benak Ye Siwen. Di belakang mereka, dua pria dan seorang wanita mengikuti. Kedua pria itu mengenakan jubah hitam putih, bertubuh kurus dan berwajah menyedihkan. Mereka tampak sangat mirip, jelas kembar. Untuk novel, kunjungi Ye Ziyu gelombang UM. Wanita itu berwajah dingin dalam balutan gaun panjang hitam, seolah memancarkan hawa dingin dari tubuhnya, membuat orang-orang menjaga jarak. Ia sangat dingin dan acuh tak acuh. Kakak senior Yue, kakak senior Gong Yan, kenapa kalian begitu lambat? Aku dan adikku sudah lama menunggu kalian, kata Xiao Yuan, wanita berbaju merah, sambil tertawa manis. Meskipun baru saja tiba, kata-katanya jelas mengungkapkan sesuatu yang lain. Maukah kalian memperkenalkan kami? Siapakah ketiga orang ini? Hehe, gadis yang cantik. Hehe, sudah lama kita tidak menemukan tungku sebagus ini dalam kultivasi hasrat yin yang kita. Pria tua berjubah putih, salah satu dari dua saudara kembar tua itu, tertawa aneh dan menatap Xiao Yuan. Matanya dipenuhi keserakahan, seolah ingin menelan Xiao Yuan bulat-bulat. Haha, ya, Kak. Pria tua berjubah hitam itu juga tertawa aneh. Nak, bagaimana? Kalau kau mengikutiku, aku jamin kau akan merasakan kenikmatan dan kematian. Kultivasimu akan meningkat pesat, hanya masalah waktu sebelum kau mencapai kesempurnaan agung alam suci. Kedua lelaki tua itu baru saja tiba dan sudah menggoda Xiao Yuan tanpa henti. Ye Siwen, dengan mata tajamnya, langsung menyadari keberadaan mereka. Kedua lelaki tua ini mungkin sedang berlatih kultivasi ganda, tetapi dilihat dari aura jahat yang terpancar dari mereka, jelas itu bukan jalan yang benar. Kultivasi ganda bukanlah jalan sesat, melainkan jalan yang lurus dan lurus. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Kuning mencapai keabadian di tengah malam sambil menikmati kebersamaan dengan ratusan wanita. Lebih lanjut,
Taoisme juga memiliki jalur kultivasi ganda yang sah. Dan Buddhisme bahkan memiliki konsep Zen yang penuh sukacita, yang menunjukkan bahwa kultivasi ganda bukanlah jalan yang tidak lazim. Para biksu juga memperhatikan apa yang disebut bumi, pendamping, dharma, dan kekayaan. Pendamping di sini berarti pasangan sekaligus pendamping Tao, yang mencakup makna kultivasi ganda. Namun, tidak semua teknik kultivasi ganda sah. Banyak praktik menyimpang telah berevolusi dari teknik-teknik ini, beberapa di antaranya bahkan lebih cepat dan efektif. Namun, metode kultivasi ganda yang bereputasi baik dan sah menekankan keberhasilan jangka panjang, menguntungkan kedua belah pihak, dan memungkinkan kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan darinya. Teknik kultivasi ganda sekte-sekte jahat seringkali bersifat predator. Setelah salah satu pihak telah sepenuhnya merampas esensi mereka, tubuh mereka akan layu dan mati. Kedua lelaki tua ini jelas berlatih kultivasi ganda dari sekte jahat, dan sekilas mereka bukanlah orang baik. Ye Siwen mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa Xiao Yuan sebenarnya adalah sosok yang disebut cantik alami. Fisik seperti ini tidak terlalu umum, terutama di kalangan manusia. Namun, sangat cocok untuk jalur kultivasi ganda. Baik itu teknik yang benar maupun teknik yang jahat, ia dapat membuat kemajuan pesat dalam latihannya, sungguh menakjubkan. Tak heran jika kedua lelaki tua ini begitu tertarik pada Xiao Yuan. Jika mereka benar-benar bisa menjadikan Xiao Yuan sebagai kuali, bukan mitos kalau kemampuan jahat mereka akan meningkat pesat. Namun, dibandingkan dengan kedua lelaki tua itu, Xiao Yuan jelas tidak menyadari hal ini. Sebaliknya, ada sedikit rasa jijik di matanya saat menatap kedua lelaki tua itu. Ya, sangat jijik. Keluar dari sini. Xiao Yuan langsung berubah menjadi bermusuhan dan sangat tangguh, tidak menyerah sedikit pun. Kalian berdua harus berperilaku baik, kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh beberapa orang sebelum itu. Pada saat ini, Gutian yang dibawa oleh Xiao Yuan berdiri dan memperingatkan kedua lelaki tua itu. Siapapun yang jeli bisa melihat bahwa ia memiliki perasaan terhadap Xiao Yuan, jadi bagaimana mungkin ia membiarkan kedua lelaki tua itu bersikap begitu lancang. Membunuh kami, hehehe, anak manis, kau benar-benar berani, kata lelaki tua berjubah putih itu kepada Gutian dengan tatapan mata yang tajam. Sekelompok hantu jelek, kata Gutian dengan nada menghina. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara keras yang menerobos udara, dan sesosok tubuh tiba-tiba menyerbu ke depannya dan menendang dengan tiba-tiba. Ledakan. Tendangan ini bagaikan kiamat, membentuk dunia kiamat raksasa yang menyelimuti Gutian. Udara di semua sisi terasa stagnan, dan itu sangat mengerikan. Namun, reaksi Gutian juga tidak lambat. Kultivasinya di alam suci tidak sia-sia. Ia berteriak dingin dan membentuk tanda silang dengan tangannya untuk menangkis. Boom! Seluruh ruang hampa itu penyok akibat kaki yang sepertinya terentang dari kiamat. Segera setelah itu, terdengar suara "Kah". Gutian mengerang dan terlempar horizontal, menyemburkan darah. Tangannya terkulai lemas, dan benar-benar patah akibat tendangan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan menoleh ke samping pada pemandangan di hadapan mereka. Bahkan mereka yang sombong dan angkuh pun berkeringat dingin melihat pemandangan ini. Kekuatan Gutian sama sekali tidak buruk. Ia adalah ahli tingkat atas di antara para santo, tetapi kedua tangannya patah karena sebuah tendangan. Kekuatan tendangan ini begitu dahsyat hingga mengerikan. Pada saat ini, sosok itu akhirnya muncul. Ternyata Gong Yanjia. Ia menatap Gu Cheng dengan ekspresi dingin. Bibirnya yang terkatup rapat terbuka dan ia berkata, "Lain kali kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan menendangmu sampai mati, bocah manis." Suaranya serak dan rendah, ditambah dengan apa yang baru saja terjadi, membuat orang merasa kedinginan, seperti hantu liar yang merangkak keluar dari neraka. Wajah Gutian memerah saat ia dengan paksa menekan luka-luka di tubuhnya. Ia berdiri dari tanah dengan tatapan yang sangat dingin.
Kapan ia pernah sesedih ini? Ia selalu diperlakukan sebagai anak kesayangan surga dan dirawat seperti harta karun. Ia belum pernah ditendang dalam kondisi sesedih ini sebelumnya. Kara, tangan Gu Tian yang ditendang pulih dengan cepat setelah perawatannya, tetapi wajahnya sangat pucat. Namun, ia juga mengerti bahwa pria di depannya mungkin tidak mudah dihadapi. Meskipun terlihat sangat lucu, sebenarnya ia adalah pria yang sangat kejam. Pada saat ini, Ye Siwen akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ding Tong dengan temperamen buruk. Kelompok hantu buruk rupa yang disebutkan Gu Tian sebelumnya tentu saja termasuk Gong Yanjia. Di antara kelompok orang ini, terdapat pria tampan dan wanita cantik. Meskipun Ye Siwen tidak terlalu tampan, ia juga tampan dan tidak ada hubungannya dengan keburukan. Hanya Gong Yanjia dan dua pria tua di belakangnya yang bisa dianggap jelek. Tapi reaksi Gong Yanjia agak terlalu keras. Sepertinya dia sangat peduli dengan kekurangan fisiknya. Umumnya, semakin seseorang peduli pada sesuatu, semakin sedikit yang mereka miliki. Semakin mereka peduli dengan penampilan, semakin jelek penampilan mereka dan mereka perlu berdandan terus-menerus. Semakin mereka peduli dengan uang, semakin miskin mereka. Ye Siwen, mereka semua nakal dan sombong. Mereka bisa dibilang sekelompok bajingan. Mereka semua punya motif tersembunyi. Apa kau yakin mau bekerja sama dengan mereka? Suara Ye Mo muncul di benak Ye Siwen. Ye Siwen tersenyum dan berkata, asalkan mereka bisa memberiku cukup bantuan, aku tak keberatan bekerja sama dengan mereka, sekalipun mereka sekelompok iblis. Lagi pula, mereka memang agak bandel. Akhir-akhir ini, semuanya tergantung siapa yang lebih hebat. Xiao Yuan juga menatap Gong Yanjia dengan ekspresi agak buruk. Saat ini, wajahnya sudah tidak lagi penuh pesona. Gu Tian adalah orang yang ia temukan, dan tatapannya jelas merupakan tamparan di wajahnya. Sekalipun dia tersenyum bak pelacur, sebagai seorang guru yang sudah mencapai alam suci, bagaimana mungkin dia tidak punya harga diri dan harga diri? Hehehe, sudah kubilang, cowok ganteng gak ada gunanya. Lebih baik kau lemparkan dirimu ke pelukanku. Aku jamin kau akan terpesona, kata lelaki tua berjubah putih itu sambil tertawa aneh. Xiao Yuan tampak tidak senang dan mengabaikan kedua lelaki tua malang itu. Sekarang, aku punya pengumuman. Gong Yanjia melirik kerumunan dengan tatapan dingin dan berkata dengan suara serak, tim ini akan berada di bawah komandoku. Kalian semua harus mematuhi perintahku. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Semua orang gempar. Jelas tidak menyangka hal ini, termasuk Yu Erui dan Ding Tong, dua anggota asli.